Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Shofrek. Selamat menyaksikan. Selama pidatonya, Yan kembali dengan ganas dan dalam sekejap, seperti ilusi, baris dan kolom, satu sisi, dan tumpukan batu bata emas dengan cepat muncul di gudang bawah tanah yang besar. Melihat tumpukan batu bata emas, tidak hanya Liu Yan, bahkan Yu Zai, tertegun membuka mulutnya lebar-lebar. Segera ada 30 tumpukan, masing-masing dengan 10.000 batu bata emas, dan seluruh gudang penuh tumpukan, hampir tidak ada celah. Memalingkan kepalanya dengan bangga, Yan kembali dan menatap Liu Yandao. Bagaimana dengan emas ini? Berapa banyak anggur yang saya minum? Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk membuat saya bangkrut? Menelan air liurnya dengan gugup, Liu Yan menggigil, tidak, apakah Anda benar-benar memiliki 300 juta atau 2 emas? Apakah ini bukan ilusi? Dengan senyum mengejek, Yan kembali, ilusi. Di depan 7 jenderal ras manusia, aku memainkan ilusi. Apakah kamu menggodaku? Mendengar kembalinya Yan, mata Yu Zai melebar dalam kegembiraan dan tergagap, tidak. Ini bukan ilusi, ini benar-benar emas asli, ini semua emas murni. Selama pidatonya, Yu Zai menoleh dan menatap Yan Gui, berkata, apakah kamu tidak khawatir tentang kejahatanku, tidak memberimu tiket emas, atau bahkan menghasilkan uang untuk hidupmu? Menghadapi pertanyaan Anda Zai, Yan kembali dan mengangkat bahu, saya secara naluriah merasa bahwa Anda bukan orang seperti itu. Selama pidatonya, Yan kembali dan berhenti, lalu berkata dengan mudah, bukankah hanya 300 juta atau 2 emas? Apa ini? Jika Anda benar-benar menginginkannya, Anda tidak perlu mencari uang dan membunuh hidup Anda. Anda hanya memberikan. Benar-benar palsu. Yu Zai berkata dengan takjub ketika Yan kembali. Dengan lambaian tangannya, Yan kembali dan berkata, tidak ada yang lain, bahkan jika Anda memberi Anda 300 juta atau 200 dolar emas untuk kontribusi Anda kepada umat manusia dalam 100 tahun terakhir. Hanya sedikit uang, Anda tidak perlu terlalu banyak melihat. Berat, melihat kembalinya Yan dengan megah, berayun seperti emas, Liu Yan tersenyum pahit, tolong, bisakah kau tidak berbicara seperti itu, sekarang aku merasa sedikit sombong dan omong kosong. Mengangguk, Yu Zai berkata, ya, lebih baik kau tidak berbicara hal-hal besar di depan kita, kau tahu. Meskipun aku hanya membutuhkan 300 juta atau 2 emas, tetapi negara bagian barat Kitano juga membutuhkan banyak emas. Kitano melayang. Mendengar nama ini, Yang Wei kembali mengerutkan kening dan berkata, siapa dia? Aku belum terlalu banyak mendengar namanya, jadi aku tidak ingin memberinya emas. Menghadapi ucapan Yan, Yu Zai tersenyum pahit, Beye Gonezero adalah salah satu dari 5 guru besar nasional, dan dia juga istri barbar tua dari 7 jenderal kami. Mendengar nama ini, Yan Huilai tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan penuh semangat, ya ampun, aku tahu, tapi dia adalah yang terkuat dari 7 jenderal manusia. Mendengar kembalinya Yan, Yu Zai mengerutkan kening dan berkata, Gumen memang sangat kuat, tapi aku tidak lebih lemah darinya. Mengapa kamu mengatakan dia yang terkuat? Setelah batuk yang memalukan, Yan kembali dan tersenyum dan berkata, maaf, kesalahannya. Ini murni kesalahan, maksudku, jika Gumen membutuhkannya, aku bersedia memberinya emas. Golum, menelan dengan gugup, Yu Zai berkata, saudaraku, apakah kamu benar-benar menggodaku? Kamu benar-benar masih memiliki emas. Mengangguk, Yan kembali dan berkata, pasti ada, aku adalah orang yang benar-benar tidak menyombongkan diri atau berbicara kata-kata besar, mengapa, berapa banyak lagi yang dibutuhkan di pihak Guman. Melihat kembalinya Yan dengan senyum masam, Yu Zai berkata, tunggu sebentar, aku harus bertanya padanya sebelum aku tahu situasinya di sana. Untuk saat ini, jangan khawatir. Selama pidato, Yu Zai melambaikan tangannya dan 10 kotak besar dilepaskan lagi. Menunjuk ke 10 kotak besar, Yu Zai berkata, ini adalah tiket emas dengan 1 miliar dan 2 emas, Anda dapat memesannya. Tanpa gelombang kehati-hatian, Yan kembali untuk menyisihkan 10 kotak besar secara langsung. Tidak masalah apa yang Anda pesan, kurang lebih, bagaimanapun, emas ini ada di tangan Anda dan akan digunakan untuk bertarung melawan klan iblis. Itu hal yang baik. Mendengar kembalinya Yan, Yu Zai tersenyum bahagia dan mengangguk, jika semua orang bisa berpikir seperti kamu, itu akan bagus. Sambil tersenyum, Yang Wei berbalik dan menatap Liu Yandao, bagaimana, percayalah sekarang, sudahkah aku mengatakan sesuatu, apakah aku membual? Dengan malu-malu tersenyum, Liu Yan berkata, maaf, ini salahku, aku seharusnya tidak meragukanmu, tapi, ini benar-benar tidak mengherankan bagiku, kamu benar-benar dilebih-lebihkan. Sambil tersenyum dan mengangguk, Yu Zai berkata, jangan katakan itu adalah Liu Yan, bahkan jika salah satu dari 7 jenderal manusia saya tidak percaya Anda. Dengan lambaian tangannya, Yan kembali, tidak masalah lagi.
Kali ini, saya telah menghasilkan kekayaan 300 juta untuk 1 miliar, hehe, kali ini saya bisa dikembangkan. Sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Yu Zai berkata, jika Anda memiliki banyak uang, itu sebenarnya tidak berguna. Bahkan dengan 1 miliar atau 2 emas, apa yang dapat Anda lakukan? Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, Yan kembali dengan senyum pahit dan berkata, ya, saya akan makan, minum, dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Berjabat tangan, Yu Zai berkata, bukankah aku mengatakan itu? Setelah kamu berada di restoran Jin Feng, semuanya gratis, tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Dengan lambaian tangannya, Yan kembali, saya tidak kekurangan uang. Jika Anda tidak membiarkan saya menghabiskan uang ini, maka saya benar-benar tidak punya tempat untuk menghabiskannya. Anda tidak bisa menghilangkan kesenangan ini dari saya. Mengangkat bahu, Yu Zai berkata, ya, aku tidak peduli. Jika kamu suka memberi uang, aku akan menyukainya. Serius, aku benar-benar orang miskin sekarang. Aku tidak punya uang. Mendengar kata-kata Yu Zai, Yan kembali dan berpikir sedikit, lalu mengangguk sambil tersenyum. Memang, selama bertahun-tahun, semua dana yang diakumulasikan oleh restoran Jin Feng telah digunakan untuk menukar emas. Meskipun emas ini juga dapat digunakan sebagai mata uang yang beredar, pada kenyataannya, Yu Zai ingin menyaring emas ini menjadi senjata dan baju besi untuk melengkapi pasukan mereka. Karena itu, bahkan sekarang, meskipun Yu Zai tidak dapat dianggap miskin, dia masih memiliki sedikit uang. Memikirkannya, Yan kembali dan berkata, benarkah, apakah Anda benar-benar kehabisan uang? Haruskah saya meminjam Anda? Mendengar kembalinya Yan, Yu Zai tiba-tiba membuka matanya dan berkata, kamu. Maukah kamu meminjamkan uang padaku? Mengangguk-angguk, Yan kembali dan berkata, tidak ada yang tidak mau di sini. Lagi pula, uang itu hanyalah hiasan di tanganku. Jika Anda ingin menggunakannya, tidak masalah jika Anda memutarnya untuk sementara waktu. Lagi pula itu tidak memengaruhi saya. Mengangguk dengan penuh semangat, Yu Zai berkata, lalu berapa banyak yang mau Anda pinjam, dan apa bunganya? Dihadapkan dengan pertanyaan Yu Zai, Yan kembali tak terkendali untuk sesaat, dan kemudian berkata, sebanyak yang Anda butuhkan, saya akan meminjamkan Anda sebanyak yang Anda bisa. Untuk bunga, tidak ada bunga. Anda ambil dan gunakan itu. Selama pidatonya, Yan kembali dan menoleh, memandang Liu Yan, dan menjulurkan lidah, berkata, Han, aku bicara sekarang, apakah sepertinya aku berbicara kata-kata besar, atau menyombongkan diri? Menghadapi pertanyaan dari kembalinya Yan, Liu Yan tersenyum dan berkata, karena Anda tahu, bisakah Anda berhenti berbicara seperti itu benar-benar palsu. Tanpa daya merentangkan tangannya, Yan kembali, tapi, ini yang saya pikirkan berpikir, Anda tidak membiarkan saya mengatakan itu, apa yang harus saya katakan? Begitu Yan kembali, Yu Zai menggelengkan kepalanya dengan datar dan berkata, jika Anda menganggap saya sebagai saudara, saya tidak bisa tidak menyadarinya. Dengan cara ini, Anda pertama kali meminjam saya 320 juta tiket emas, tingkat bunga tahunan, menurut konvensional 5% hitung. 5%. Mendengar apa yang dikatakan Yu Zai, Yan kembali dan menggelengkan kepalanya, jika 5%, maka Anda pergi ke bank dan mendapatkan pinjaman. Mengapa Anda mendapatkannya dari saya? Jika Anda melakukan ini, teman yang luar biasa. Setelah jeda, Yan kembali dan berkata, dan apakah 300 juta atau 2 tiket emas cukup? Apakah perlu untuk memperbaiki senjata tidak perlu logam mulia lainnya? Apakah biaya penyulingan perlu diberikan? Dengan senyum masam, Yu Zai berkata, jika semua biaya dihitung, hehe, aku takut aku akan memberimu semua uang yang kuberikan padamu. Bagaimana mungkin? Mendengar kata-kata Yu Zai, Yan kembali dengan malas dan melambaikan tangan secara langsung untuk melepaskan kembali 10 kotak besar, tersenyum dan berkata, tidak ada yang salah dengan itu, Anda perlu menggunakannya, bahkan jika itu diambil, itu tetap akan ditempatkan pada saya. Itu hanya menumpuk di sana tidak berguna. Melihat 10 kotak besar dengan mata cerah, Yu Zai tiba-tiba bernapas. Dengan 1 miliar dan 2 emas, ditambah 1 miliar dan 2 tiket emas, 1 juta pasukannya akan diganti dengan setelan paling kerajaan. Ditambah dengan bahan dan sumber daya yang terakumulasi selama bertahun-tahun, bahkan semua prajurit dapat dilengkapi dengan senjata kerajaan. Dengan cara ini, 1 juta pasukan Yu Zai akan menjadi salah satu ras manusia paling kuat dalam lompatan, bahkan jika itu melawan 3 kelompok pertempuran utama dari ras iblis, badak, kuda Nil, dan gajah perang. Anda bisa bertarung langsung tanpa jatuh. Begitu dia mengertakkan giginya, Yu Zai berkata, kalian sangat ringan dan murah hati. Yu Zai sulit menolak, karena untuk bunga, tingkat bunga tahunan dihitung sebesar 5%. Dengan lambaian tangannya, Yan kembali, saya tidak perlu terlalu tinggi. Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada saya bersedia menggunakan bunga 50% untuk menghilangkan cetakan kecil. Hapus cetakan kecil. Tampak bingung dengan kembalinya Yan, Yu Zai benar-benar tidak mengerti apa artinya menghapus cetakan kecil. Mengangguk, Yan kembali dengan serius, saudara adalah saudara, mengapa Anda ingin menambahkan cetakan kecil? Anda mungkin tidak berpikir begitu, tapi saya terdengar, tetapi sangat keras, canggung.
Mendengar kembalinya Yan, Yu Zaimeng menepuk kepalanya dan tersenyum dan berkata, salahku, salahku. Aku seharusnya tidak memanggilmu adik kecil. Selama pidatonya, Yu Zai yang tulus, Zhao-yan kembali untuk melihat dan dengan tulus berkata, yang disebut, saudara akun yang jelas, dalam hal apapun, bunga 5% diperlukan. Dengan lambaian tangannya, Yan kembali, dengan identitas Anda sebagai 7 jenderal umat manusia, jika Anda pergi ke bank dan membuat pinjaman, Anda pasti bisa mendapatkan pinjaman 2 miliar emas dengan bunga 5 sen, jadi, bunga 5 sen, saya tidak bisa melakukannya. Menerima, kalau tidak, saudara seperti apa? Mendengar kembalinya Yan, Yu Zai mengerutkan kening. Memang, seperti kata Yan Guilai, dengan identitas dan statusnya, dia dapat meminjamkan uang kemanapun dia pergi, dan bunganya tidak akan pernah lebih tinggi dari 5 sen. Setelah merenung sebentar, Yu Zai berkata, oke, karena Anda tidak bisa memandang rendah saya, dan saya benar-benar agak terentang, maka tingkat bunga harus dihitung dengan 3 poin. Melihat keteguhan Yu Zai, Yan Gui berbalik dan memandang Liu Yan dengan senyum masam dan berkata, di dunia ini, masih ada hal seperti itu, apakah kamu penasaran atau aneh? Mendengarkan kembalinya Yan, melihat wajah kecil Yan yang pahit, Liu Yan tersenyum dan berkata, ya, ini benar-benar aneh. Saya sangat ingin meminjam uang dan ingin membayar bunga tinggi. Pada akhirnya, saya harus meminjam uang untuk meminta hanya 3 sen, yang konyol. Mengangguk dengan penuh simpati, Yan kembali dan berkata, tapi ini benar-benar terjadi, semuanya benar, jika Anda telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, Anda pasti berpikir kami sedang menyombongkan diri lagi. Melihat kagum pada kembalinya Yan, Liu Yanchong berkata, hanya orang-orang seperti Anda yang benar-benar mempertimbangkan semua umat manusia yang akan melakukan hal-hal yang tampaknya absurd. Melihat kembalinya Yan dengan kagum, Liu Yan berkata dengan sangat tulus, untuk dapat bertemu dengan seorang pahlawan besar seperti Anda, seorang pahlawan yang hebat, Liu Yan tidak memiliki penyesalan dalam kehidupan ini. Mengangguk kepalanya, Yu Zai berkata, ya, Brother Yan dapat memahami kebenaran yang begitu besar. Semuanya dimulai dari kebenaran besar umat manusia, dan memang dia adalah orang dari generasiku. Selama pidatonya, Yu Zai membuka sebuah kotak mengambil 30 juta tiket emas darinya, dan mengembalikannya kepada Yan. Melihat curiga pada Yu Zai dan kemudian pada tumpukan tiket perak, Yan kembali dengan bingung, untuk apa ini? Konsumsi. Sambil menggelengkan kepalanya, Yu Zai berkata, tidak. Aturan alam semesta seperti ini. Saat meminjam uang, Anda membayar bunga tahun pertama secara langsung. Mengangguk kepalanya, Liu Yan berkata, itu benar, Anda tidak akan memberitahu saya, tidakkah Anda menerima uang ini? Menghadapi pertanyaan Liu Yan, Yan Hui memutar matanya dan berkata, mengapa kamu tidak menerimanya? Karena perjanjian telah dibuat, cukup ikuti perjanjian, dan itu hanya akan membuang waktu satu sama lain. Dengan tamparan di wajah, Yu Zai tersenyum bahagia, ya. Mereka yang melakukan hal-hal besar, seharusnya begitu. Waktu kita sangat berharga. Mendorongnya bolak-balik hanya akan melanggar peraturan dan mengacaukan konstitusi. Setelah menyerahkan lebih dari 30 juta tiket emas, Yan kembali dengan senyum masam, saya menemukan bahwa dengan 30 juta tiket emas setiap tahun, rasanya cukup bagi saya untuk makan. Selama pidatonya, Yan kembali ke Liu Yan dan melihatnya dengan makna, oh, ada banyak uang. Saya tidak kenal seseorang, berapa gelas anggur yang perlu saya minum untuk membuat saya bangkrut. Mendengar kata-kata aneh Yin dan Yang dari kembalinya Yan, Yu Zai tidak bisa menahan tawa dengan cibiran. Hanya bunga, itu 30 juta setahun. Liu Yan harus minum 300.000 gelas anggur untuk mendapatkan banyak uang. Memberi tip, masalahnya adalah, berapa lama waktu yang dibutuhkan Liu Yan untuk minum 300.000 gelas anggur. Bahkan jika Anda minum 30 gelas sehari, itu akan memakan waktu 10.000 hari, dan akan memakan waktu hampir 30 tahun untuk menyelesaikannya. Adapun uang untuk membeli anggur, yang lain mengatakan bahwa Anda tidak perlu menghabiskan uang. Semua biaya pengembalian Yang Hui di restoran Jin Feng gratis. Jangan pernah berpikir untuk mengembalikan Yan ke kebangkrutan seumur hidup. Faktanya adalah bahwa Liu Yan telah minum selama 30 tahun, dan baru saja dapat mengambil 30 juta atau 2 tips emas, tetapi dalam 30 tahun, Yan hanya mengembalikan bunga, dan ada 33 juta juga. Melihat penampilan aneh kembalinya Yan, Yu Zai tidak bisa menahan senyum dan berkata, oh, omong-omong, apakah Anda memiliki perak di sana? Perak. Melihat Yu Zai dengan curiga, Yan kembali dan menggelengkan kepalanya. Melihat adegan ini, Yu Zai tidak bisa tidak kecewa. Anda harus tahu bahwa emas dan perak sangat diperlukan untuk menyempurnakan artefak kerajaan dan kerajaan. Sekarang, masalah emas sudah terpecahkan, tetapi celah perak masih sangat besar, dan hampir tidak dapat diperbaiki. Melihat kekecewaan Yu Zai, Yan kembali tanpa daya, maaf, saya tidak punya banyak perak, nilai benda itu tidak tinggi, dan saya belum banyak menimbun. Nilai rendah. Mengangguk, Yu Zai berkata, memang benar bahwa rasio pertukaran perak dan emas adalah 100 banding 1, tetapi di penghilangan, perak dan emas sebenarnya lebih penting dalam hal kepentingan.
Sambil menggelengkan kepalanya, Yan kembali, kuncinya adalah bahwa saya tidak benar-benar memiliki banyak perak di tangan saya, sulit untuk mempersiapkan Anda dalam jumlah besar. Mendengar kembalinya Yan, Liu Yan mengangguk dengan nyaman dan berkata, "Yah." Meskipun ini terdengar keras, itu masih memiliki aspek yang rendah hati. Dengan marah, Liu Yan melirik, dan Yan kembali, "Awalnya, bagiku, emas lebih baik daripada perak. Meskipun terdengar aneh, ini masalahnya." Selama pidato, Yan kembali dan melihat ke belakang. Yu Zai berkata, "Berapa banyak perak yang Anda butuhkan? Saya akan mencoba dan melihat berapa banyak yang bisa saya dapatkan." Mendengar kembalinya Yan, Yu Zai berkata, "Kesenjangan antara perak dan perak sangat besar. Saat penyulingan, rasio antara perak dan emas sebenarnya 10:1, jadi saya memiliki celah 100 pada perak. 200 juta. Petik 2. 10 miliar 2 perak." Sambil mengerutkan alisnya, Yan kembali dan menutup matanya, tampaknya tenggelam dalam pikiran. Bahkan, pada saat ini, Yan kembali dan mengalihkan kesadarannya ke piton besar, meluncurkan pesawat ulang-alik dimensi, dan menemukan Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli. Setelah sedikit penyelidikan, saya mengetahui dari Situ Wanli dan Sangguan Qianqiu bahwa uang yang diangkut ke negara-negara bagian timur pada tahun itu tidak hanya 1 miliar 2 emas tetapi juga 102 miliar perak. Namun, meskipun Yang Wei kembali dengan lebih baik, dia menemukan gudang penyimpanan 1 miliar 2 emas, tetapi dia tidak menemukan 100 miliar gudang penyimpanan 2 perak. Gudang ini benar-benar ada tapi, belum ditemukan. Setelah mengetahui beritanya, Yan kembali untuk mengendalikan tubuh ular sanca, kembali ke gua, dan mengalihkan kesadarannya kembali ke tubuh Dharma Void Vientin, yang juga merupakan tubuh manusia. Membuka matanya perlahan, Yan kembali dan menatap Anda Zai, dan berkata dengan datar, "Apakah 10 miliar 2 perak? Saya tidak berani menjamin apapun. Anda memberi saya seminggu, saya akan pergi dan menatap." Melihat curiga pada kembalinya Yan, Yu Zai ragu-ragu dan berkata, "Saudaraku, kamu tidak berhubungan dengan Abyss, apa hubunganmu? Keluarga Abyss." Setelah melihat Yu Zai, Yan kembali dan menggelengkan kepalanya, "Ini tidak nyaman untuk memberitahu Anda tahu, banyak berita, hubungannya terlalu hebat, saya tidak bisa hanya berbicara dengan santai." Mendengar kembalinya Yan, Yu Zai tersenyum, tetapi di dalam hati, ia percaya bahwa kembalinya Yan dan keluarga jurang mestinya memiliki hubungan yang dalam. Ketika datang ke emas dan perak, pada kenyataannya, beberapa keluarga jurang ditimbun di gudang keluarga iblis. Namun, meskipun emas dan perak di gudang klan iblis ditumpuk seperti gunung, dalam kata-kata klan iblis itu adalah milik Raja Iblis, Chu Xingyun, dan tidak mungkin untuk memberikan apa-apa. Melihat tatapan penuh pertimbangan Yu Zai, Yan kembali dan tidak berani membahasnya secara rinci. Dia harus merahasiakan identitasnya. Jika tidak, apakah dalam ras manusia atau ras iblis, dia tidak akan dapat melakukan apapun. Memikirkannya, Yan kembali dan berkata, "Oke, sekarang saya adalah surga ke-9 roh bumi. Saya akan membeli pil roh surgawi berkualitas sempurna dan mulai menerobos segera." Mendengar kembalinya Yan, Yu Zai menepuk kepalanya dan melambaikan tangannya secara langsung. 4 botol batu giok kecil muncul di depan kembalinya Yan. Sambil tersenyum dan menyaksikan Yan kembali, Yu Zai berkata, "Kualitas Tianling pil yang bagus, tapi kualitas Yin Yang dan yang sempurna, pil Nirvana, dan Wu Huang dan tidak begitu mudah." Selama pidatonya, Yu Zai menunjuk ke 4 botol batu giok dan berkata, "Untungnya, rumah lelang Golden Phoenix kami hanya menyimpan 4 jenis abadi ini. Anda dapat menggunakannya dengan baik." Mendengar kata-kata Yu Zai, Yan kembali dan membuka matanya tak terkendali. Satu demi satu, 4 botol batu giok dibuka, dan mereka berbau di depan hidung mereka. Tiba-tiba, Yan kembali dan tertawa. Memang, Tianling Dan boleh saja mengatakan bahwa kualitas sempurna hanya langka, tetapi bukan tanpa itu, tetapi saat ini, ada beberapa orang yang dapat membuat Yin Yang dan kualitas sempurna jarang terjadi. Sedangkan untuk Nirvana, hanya sedikit orang yang bisa memperbaikinya, sedangkan untuk kualitas sempurna, tidak ada yang bisa memperbaikinya. Melihat Yu Zai dengan penuh semangat, Yan kembali, "Berapa 4 botol eliksir ini?" "Uang." Mendengar kembalinya Yan, Yu Zai tersenyum dan berkata, "Kamu bicara padaku tentang uang. Apakah kamu memukul wajahku, apakah kamu pikir aku dapat menagih uang ini?" Dengan malu-malu menggaruk bagian belakang kepala, Yan kembali dan tersenyum, "Karena ini masalahnya, maka saya akan tidak sopan. Ketika saya melihat Yang Wei kembali, saya dengan senang hati menerima 4 botol eliksir." Yu Zai mengulurkan tangan dan memberikan kunci pada Yan Hui. Dia tersenyum dan berkata, "Ini adalah kunci ruang rahasia dari restoran Jin Feng. Cocok dan paling aman." Mengangguk kepalanya, Yang Wei kembali dan mengambil kunci emas, bertanya di mana ruang rahasia itu, dan siap untuk bergegas dan mulai menerobos. Sebelum pergi, Yan kembali dan menoleh ke arah Liu Yandao, "Setoran saya dapat diberikan kepada Anda. Mulai sekarang, Anda hanya dapat minum dengan saya, sudahkah Anda dengar?" Dengan senyum di wajahnya, Liu Yan mengangguk lagi dan lagi, "Tenang, mulai sekarang, dalam hidup ini, aku hanya akan minum bersamamu."
Puas mengangguk, Yan kembali untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Yu Zai, berbalik dan berjalan menuju ruang rahasia. Melihat Yan kembali dengan cepat, Yu Zai hanya bisa menghela nafas. Awalnya, semuanya sangat sulit, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa setelah mengetahui kembalinya Yan, semua masalah diselesaikan, bahkan perak yang langka orang ini tampaknya bisa mendapatkannya. Memikirkannya, Yu Zai menoleh dan memandang Liu Yandao, mulai sekarang Anda akan menjadi Perdana Menteri Restoran Jinfeng. Mendengar kata-kata Yu Zai, Liu Yan tiba-tiba menjabat tangannya dengan panik dan panik, tidak. Aku tidak bisa, aku tidak akan melakukan apa-apa. Tidak ada. Mendengar kata-kata Liu Yan, Yu Zai tidak bisa menahan tawa. Pada awalnya, dia tidak tahu apa-apa. Namun, bos tidak peduli sama sekali, dia hanya mempercayakan semuanya ke restoran Jinfeng kepadanya, dan dia mengurus semuanya. Terutama lebih dari 100 tahun yang lalu, ketika bos pergi, dia bahkan memberikan seluruh restoran Jinfeng padanya. Meskipun pada akhirnya, Yu Zai tidak menerima, tetapi sebaliknya merawat bos, tetapi dia yang memimpin. Sambil menghela nafas, Yu Zai berkata, tidak ada seorang pun, semuanya akan lahir dalam hidup, selama Anda mau belajar, mau bekerja keras, Anda selalu bisa belajar, kan? Melihat Yu Zai ragu-ragu, Liu Yan benar-benar tidak percaya pada dirinya sendiri. Sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Yu Zai berkata, saudaraku Yan orang yang luar biasa, bahkan jika dia hanya minum bersamanya, tidak ada yang memenuhi syarat, jadi, masalah Perdana Menteri ini, Anda harus duduk dari. Dengan tak berdaya menatap Anda Zai, Liu Yan mengangguk, Anda tahu, masalah Perdana Menteri ini, tetapi di bawah Yu Zai, di antara 3.000 restoran Jinfeng, orang yang paling kuat, ia dapat ikut campur dalam segala hal Anda bahkan dapat memutuskan dengan bertanya. Apa yang membuat Liu Yan tersenyum pahit adalah bahwa dia dipaksa untuk mempromosikannya ke jabatan perdana 3.000 restoran Jinfeng hanya untuk membuatnya memenuhi syarat untuk kembali ke Yan untuk minum. Apakah ini permainan anak-anak? Namun, dengan sedikit berpikir, Liu Yan mengerti pengaturan Yu Zai. Apakah mudah mengembalikan Yan? Tidak, dia tidak pernah sederhana. Sebagai 7 jenderal umat manusia, Yu Zai tidak bisa menyelesaikan masalah, tetapi sebelum Yan kembali, dia menyelesaikannya. 1 miliar emas tidak cukup. Maka pinjamkan 1 miliar lagi. Itu tidak baik, Anda dapat memberikannya dengan sia-sia, semua untuk sedikit uang, tidak perlu terlalu peduli. Kekurangan 10 miliar 2 perak. Meskipun saya tidak berani membuat jaminan, tapi saya bisa mengangkat pandangan. Jangan berpikir itu mudah untuk mengumpulkan uang, bahkan jika Anda tidak mengumpulkan 10 miliar 2 perak, miliaran itu akan baik-baik saja. Jika tidak, apakah dia berani melepaskannya? Meskipun Yang Wei masih sangat muda, tidak ada yang peduli tentang hal ini, selama dia bisa mengeluarkan uang nyata, semua orang akan memberinya rasa hormat yang cukup. Ini disebut kekayaan bisa melewati Tuhan. Seperti yang Yu Zai katakan, bahkan jika hanya menemani Yan untuk kembali minum, maka tidak ada yang memiliki kualifikasi itu. Status Perdana Menteri dari 3.000 restoran Jinfeng masih dapat diterima. Kekayaan bersih dikembalikan oleh Yan, ketika dia memasuki restoran Jinfeng, hanya Perdana Menteri dari 3.000 restoran Jinfeng yang secara pribadi dapat mengungkapkan pentingnya restoran Jinfeng. Kecuali Yu Zai dan Liu Yan, tidak ada orang lain yang memiliki kualifikasi ini. Dalam gelombang gemuruh yang tumpul, wajah Yan memerah karena kemerahan. Di bawah efek obat dari pil surgawi yang sempurna, Yan kembali ke garis meridiannya di seluruh tubuh, dan semuanya langsung terangkat dari alam roh bumi ke alam roh surga. Meskipun dikatakan bahwa tubuh ini terbuat dari inti 10.000 tahun kayu willow, bukan tubuh fana. Namun pada kenyataannya, tubuh ini tidak palsu dengan inti kayu willow, tetapi terinspirasi oleh esensi dan darah yang dikembalikan oleh burung walet. Oleh karena itu, apa yang disebut 5 organ dalam pembuluh darah dan meridian pada kenyataannya adalah segalanya, bukan benjolan kayu yang solid. Alasan untuk memperbarui organ-organ internal dan organ-organ internal adalah untuk membuka sanda bukan, tetapi karena itu tidak cukup kuat dan terlalu lemah. Tubuh Void Dharma, Xuanzi, adalah kemampuan Kaisar Surga. Hanya inti dari 10.000 tahun kayu willow yang mengembunkan hukum ruang dapat disempurnakan. Badan Dharma Void adalah harta yang dipersiapkan oleh Kaisar Xuanming untuk dirinya sendiri. Fitur terbesarnya adalah ia dapat menyerap energi kayu tanpa batas, mengubah dan meningkatkan kekuatannya tanpa batas. Secara teori, badan Dharma Void tidak memiliki batas. Sebaliknya, Void Dharma Body adalah jenis latihan yang sama dengan Bing Tiao Agung Surgawi Yu Zai, dan memiliki kemungkinan tak terbatas. Perbedaannya adalah bahwa taktik Surgawi Yu Zai yang tertinggi hanya menargetkan roh bela diri, tetapi hanya memperkuat kekuatan destruktif tanpa batas. Void Dharma ditujukan pada seluruh tubuh jiwa, yang diperkuat secara tak terbatas, tidak hanya kekuatan destruktif, tetapi juga kekuatan pertahanan, kecepatan, vitalitas, daya ledak. Segala sesuatu yang berhubungan dengan tubuh manusia dapat diperkuat tanpa batas. Secara teoritis, itu hanya dapat dibandingkan dengan tubuh Dharma Neter, yang merupakan satu-satunya badan Dharma 9 reinkarnasi di Tianyi, yang merupakan tubuh di Tianyi saat ini.
Setelah akhirnya menerobos ke alam roh surgawi, Yan kembali dan membuka matanya tak terkendali. Hanya dalam 1 bulan, Yang Wei kembali gila dan naik sampai ke alam roh surgawi. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Tubuh Dharma Void begitu ajaib, seperti kehampaan nyata cukup untuk menelan matahari, bulan dan bintang-bintang, dan secara langsung mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri dan meningkatkan wilayahnya sendiri. Sambil mendesah dan menggelengkan kepalanya, Yan kembali dengan menyesal. Berbicara secara logis, sebelum kehilangan ingatannya, dia benar-benar harus menyiapkan obat mujarab yang kaya akan aura berbasis kayu. Selama ada cadangan yang cukup, dia bahkan bisa pergi ke Kaisar Wu dalam waktu sebulan. Sangat disayangkan bahwa seluruh tubuh tampaknya belum menyiapkan hal-hal ini, jadi Yan kembali sekarang hanya dapat mengambil 1 langkah pada suatu waktu, cobalah untuk melakukan sebanyak mungkin. Setelah mengambil nafas panjang dan berhasil menembus ke alam roh, Yan kembali tidak terburu-buru meninggalkan ruang rahasia, tetapi mengalihkan kesadarannya ke piton besar, memuat jutaan ular beracun tingkat Wuhuang ke ruang dimensi, dan mengangkutnya. Kota Feitian. Setelah tiba di kota Feitian, Yan kembali dan melepaskan 100.000 ular beracun, dan memerintahkan mereka untuk menemukan rumah harta yang berisi 100 miliar dua perak. Setelah itu, dengan posisi Mangzu, Yang Wei kembali ke semua 12 kota, dan masing-masing kota meletakkan hampir 100.000 ular berbisa. Alasan untuk mengirim ular berbisa daripada ular sanca raksasa adalah untuk menemukannya karena ular berbisa kecil, tidak lebih dari 2 meter, dan ketebalannya sangat tipis, bahkan di tempat-tempat kecil Anda dapat menelusuri. Karena itu, sebenarnya, mencari barang jarang lebih cocok daripada keluarga ular berbisa. Pada saat yang sama ketika Yan kembali dan berlari, di sisi lain, Yu Zai tiba di lantai 3 restoran Jinfeng. Alasan mengapa Anda ingin datang ke sini adalah untuk menyelesaikan beberapa hal. Pada saat ini, keamanan kembalinya Yan benar-benar terlalu penting bagi Yu Zai, dan bahkan untuk 7 jenderal manusia. Karena itu, dalam kasus apapun, kembalinya Yan tidak bisa menjadi kecelakaan. Kalau tidak, di mana emas yang dibutuhkan oleh Guman dan Kitano? Siapa yang mencari perak 10 miliar yang tidak dimiliki Yu Zai? Yang paling penting adalah bahwa Yu Zai dapat melihat bahwa setelah mengeluarkan begitu banyak emas, kembalinya yang tidak terasa banyak, yang cukup untuk menunjukkan bahwa ia masih memiliki banyak emas di tangannya. Dan yang paling penting adalah bahwa Anda Zai memeriksanya. Batu bata emas semua dicetak dengan jejak klan iblis, yang pasti emas dari perbendaharaan klan iblis. Dengan kata lain, saat Chu Xingyun pergi, Yan yang kembali ini adalah satu-satunya yang bisa mengambil barang dari Treasury Demon. Di tangannya, pasti ada lebih dari emas, pasti ada perak, dan perunggu. Untuk menghindari Biluo dan Huang Quan, dan mengambil alih tugas tentang kembalinya Yan, Yu Zai harus keluar dan mengatur Yan Hui kembali sebagai orang inti. Baik Bilu maupun Huang Quan tidak menerima tugas tentang kembalinya Yan. Meskipun Yu Zai sendiri tidak memiliki posisi dalam 2 organisasi, Biluo dan Huang Quan, tetapi berkat hubungannya dengan Jun Wuyu dan Huan Yu, ia dapat melakukan intervensi dalam semua hal dari kedua organisasi tersebut kapan saja. Terus terang, ke dunia luar, mereka tampaknya tidak penting. Tapi secara internal, bukankah semua orang adalah 7 jenderal dari ras manusia, atau kakak dari bos Chu? Chu Xingyun berkata sebelum pergi, bahwa ke-7 dari mereka hanya dapat menemukan peluang untuk pengembangan jika mereka disatukan. Jika mereka dipisahkan satu sama lain berdasarkan kebaikan satu sama lain, setiap orang akan menjadi tidak beruntung dan menderita, dan cepat atau lambat mereka akan ditelan. Setelah ratusan tahun, kata-kata Chu Xingyun telah terbukti berkali-kali, bahkan sekarang, mereka masih harus disatukan untuk melawan cara dan konspirasi keluarga kerajaan Chu. Segera, Yu Zai berjalan ke konter di lantai 3 dan berkata dengan suara yang dalam, kembalilah Yan segera dan tambahkan ke daftar karakter inti. Bagaimanapun, Biluo dan Huang Quan tidak dapat mengambil tugasnya. Yan kembali. Mendengar kata-kata Yu Zai, petugas itu tertegun sejenak lalu menatap Yu Zai dengan aneh. Maaf, seminggu yang lalu, seseorang memberinya tugas untuk membunuhnya, dan Huang Quan telah mengambil alih. Sambil mengerutkan kening, Yu Zai berkata dengan suara berat, periksa denganku, siapa yang akan membunuh Yan. Dihadapkan pada perintah Yu Zai, petugas itu tidak berani mengabaikan sama sekali, buru-buru membuka laci, dan dengan cepat menemukannya. Hanya ada 3 orang di 2 organisasi di seluruh Biluo Huang Quan yang memiliki hak untuk menanyakan rincian tugas dan memahami situasi tugas yang ditugaskan. Tak perlu dikatakan 2 yang pertama, tentu saja itu adalah Jun Wuyu dan Huanong Yue, dan orang ketiga adalah Yu Zai. Kecuali 3 orang ini, bahkan Bai Bing tidak akan datang untuk memeriksa. Alasan untuk ini adalah bahwa, sejak hari ketika Biluo Huang Quan didirikan itu didasarkan pada restoran Jinfeng, dan itu belum berubah sampai sekarang. Segera, petugas itu menemukan daftar orang yang dicari dan menurunkan suaranya, tugas itu dikeluarkan oleh orang-orang dari keluarga kerajaan Chu, tetapi masih jelas siapa itu siapa. Sambil mengerutkan kening, Yu Zai berkata, jadi, apakah ada keraguan? Mengangguk, petugas itu berkata, ada benda yang dicurigai, 80% adalah mungkin, itu adalah cicit dari cucu Chu Xingtian.
Dengan napas panjang, mata Yu Zai naik tak terkendali. Setiap kali Anda mendengar nama itu, Yu Zai tidak bisa menahan amarahnya. Keluarga kerajaan Chu yang hebat direncanakan oleh Chu Xingyun dengan satu tangan dan didirikan oleh satu tangan. Meskipun dapat dikatakan bahwa Chu Xingyun tidak berpartisipasi dalam pembentukan keluarga kerajaan Grand Chu, tetapi alasan mengapa keluarga kerajaan Grand Chu dapat didirikan semuanya direncanakan dan dipersiapkan dengan cermat oleh Chu Xingyun sebagai kelompok hak asasi inti. Tapi sekarang, seluruh keluarga kerajaan Chu, bahkan yang paling terhormat, tidak memberi Chu Xingyun. Generasi kelima dari cucu Chu Xingyun berani memanggilnya Chu Xingtian, bukankah ini berarti mengendarai kotoran di leher leluhur? Langit ada di awan, awan ada di dunia. Nama Chu Xingtian tidak bermaksud mengatakan, haruskah kita berjalan di atas kepala Chu Xingyun? Anda Zai tidak menemukan keluarga kerajaan Chu. Faktanya, dalam hal ini, 7 jenderal dari ras manusia semuanya datang ke keluarga kerajaan Dachu dan bertemu dengan Ruthless. Tapi itu Chu kejam, dan itu benar-benar layak atas nama kekejaman, dan mengirim mereka hanya dengan hukuman ringan. Bagi Chu Wuking, apa nama anak-anak dan cucu-cucu itu, adalah pekerjaan rumah tangga keluarga kerajaan Chu yang hebat dan tidak ada orang lain yang berhak mempertanyakan atau bahkan ikut campur. Meskipun dia sangat marah di hatinya, bagaimanapun, keluarga kerajaan Dachu, bagaimanapun, adalah keturunan bos. Chu Ruking adalah putra kandung dari Chu Xingyun, dan Chu Xingtian adalah cicit dari Chu Xingyun. Oleh karena itu, terlepas dari apakah mereka benar atau salah, 7 jenderal umat manusia hanya dapat membiarkannya pergi. Namun, karena masalah identitas, Jenderal ke-7 mungkin tidak berani memperlakukan keluarga kerajaan Chu, tetapi Sui Liuxiang dapat mengabaikan itu. Bagi Sui Liuxiang, keluarga kerajaan Dachu hanyalah anak dari Xiao San, dan dia tidak membelinya sama sekali. Jika bukan karena tahun itu, wajah Nangong Hua dengan keji ditempatkan dalam rangkaian bunga persik yang membingkai Chu Xingyun. Bagaimana mungkin Sui Liuxiang kehilangan cinta? Oleh karena itu, hanya 10 tahun yang lalu, sebulan setelah Chu Xingtian dinamai, setelah Yu Zai dan peringatan 7 jenderal lainnya ditolak, Sui Liuxiang dengan tegas menyatakan bahwa keluarga kerajaan Dachu tidak bermoral dan tidak layak menunjuk militer. Dalam hal ini, antara keluarga kerajaan Chu dan Departemen Militer ada kejatuhan langsung. Bagi Sui Liuxiang, keluarga kerajaan Chu dapat digambarkan sebagai penuh kebencian. Awalnya, itu karena wanita ini, Chu Xingyun meninggalkan Nangong Huayan, dan terlepas dari putranya sendiri Chu yang kejam, meninggalkan dunia Qiankun sendirian. Namun, tidak peduli seberapa besar Anda membenci Sui Liuxiang, Anda tidak dapat mengubah fakta bahwa kesombongan Sui Liuxiang. Sui Liuxiang sendiri memiliki pulsa Jiu Hanjue, mantra es, dan kekuatannya telah meningkat 9 kali lipat. Hanya Jiu Hanjue Mai telah membuat Sui Liuxiang sangat kuat, tetapi sebelum Chu Xingyun pergi, dia memberinya 1 set patung es yang tidak bisa dia tahan. 18 cinta patung es, setelah ratusan tahun disempurnakan, semua memiliki kekuatan tingkat kaisar. Hal yang paling dibesar-besarkan adalah bahwa 18 patung es juga dapat diatur menjadi susunan besar, dan 18 patung es diperintahkan oleh satu orang pada saat yang sama, dan langkah mereka dikoordinasikan, tidak seperti satu orang, tetapi hanya satu orang. Dengan 18 patung es yang memujanya, Sui Liuxiang tidak akan pernah jatuh bahkan jika dia bertarung melawan 8 kaisar pada saat yang sama. Hal yang paling menjijikkan adalah bahwa patung es 18 pemujaan penuh dengan cinta tulus Chu Xingyun untuk Sui Liuxiang, menjaga Sui Liuxiang sepanjang waktu, dan bahkan pembunuhan, tidak ada kesempatan. Dengan 18 patung es yang dicintai, Sui Liuxiang sudah tak terkalahkan di dunia, dan benar-benar membuatnya marah. Dengan hanya satu orang, dia dapat menginjakan kaki di keluarga kerajaan Dachu dan menghancurkan Dachu sepenuhnya. Tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Keluarga kerajaan Chu besar, mengapa tidak begitu menghormati Chu Xingyun, bahkan membencinya, benar-benar bukan tanpa alasan. Sebelum pergi, meskipun ia merencanakan keluarga kerajaan Dachu dengan satu tangan, ia meninggalkan terlalu banyak bahaya tersembunyi. 7 jenderal ras manusia dan 18 patung cinta es telah menjadi sakit permanen keluarga kerajaan Chu. Hal yang paling memalukan tentang keluarga kerajaan Dachu adalah bahwa kekuasaan kerajaan ada di tangan keluarga kerajaan Dachu, tetapi kekuatan militer ada di tangan Sui Liuxiang. Bukankah membiarkan orang luar menghancurkan keluarga besar Chu? Yang lebih memalukan adalah bahwa meskipun Dachu terus berkata, Sui Liuxiang adalah Xiao San. Tapi 18 patung es yang dicintai itu mengingatkan orang-orang sepanjang waktu bahwa Chu Xingyun menyukai air dan aroma, dan Nangong Huayan adalah Xiao San. Ia kejam dan kaisar Chu, tetapi benih liar Xiao San Sheng. Itu dia. Karena nama Chu Xingtian, temperamen Nangong Hua tidak bisa sakit, tetapi Chu kejam tapi keras hati, dan dia tidak akan mengubahnya. Bahkan jika dia menderita kerugian besar, dia tidak akan pernah menundukkan kepalanya dan menolak mengakui kekalahan. Dengan napas panjang, Yu Zai berkata, ambil daftar tugas ini dan berikan pada Ye Ling untuk membiarkannya menanganinya.
Setelah jeda sedikit, Yu Zai melanjutkan, katakan pada Yeling bahwa ini adalah kandidat nomor 1 dalam ujian masuk Universitas Aoki, dan dia sangat diperlukan bagi 7 jenderal ras manusia dan bahkan masa depan seluruh umat manusia. Kehadiran. Mendengar kata-kata Yu Zai, petugas itu ragu-ragu sejenak dan berkata dengan hati-hati, tapi, jadi, reputasi kita tentang Huang Quan akan rusak. Huang Quan, reputasi. Melihat petugas itu dengan dingin, Yu Zai berkata dengan dingin, ulang tahun atau Huang Quan itu bukan masalah besar. Jika bukan karena dua organisasi besar yang dibangun oleh bos, bagaimana jika mereka dibubarkan? Apa ini? Di hadapan kata-kata Yu Zai, petugas itu tidak bisa membantu tetapi tertegun. Jika kata ini keluar, itu akan sangat menakjubkan. Yang buruk, 7 jenderal umat manusia, dapat dipisahkan dari dalam. Menepuk pundak Panitra, Yu Zai berkata, ingat, apakah itu Biluo atau Huang Quan, yang paling penting adalah manusia, bukan kedua nama ini. Dengan senyum menghina, Yu Zai menggelengkan kepalanya dan berkata, reputasi yang disebut catatan penyelesaian tugas yang sempurna ini semua salah, kedua organisasi ini melayani kita, bukan kita melayani dua organisasi ini. Di antara pidato Yu Zai, 2 garis langkah kaki terdengar dari kejauhan. Melihat sekeliling, Jun Wuyu dan Huanong Yue berjalan dengan cepat. Mendekati semuanya, mata Jun Wuyu bersinar dan berkata, saya mendengar bahwa emas yang Anda miliki telah jatuh. Mengangguk sambil tersenyum, Yu Zai berkata, bukan karena ia telah jatuh, tetapi telah diperoleh. Mengangguk bahagia dan Huanyu berkata, oh, bahwa Yan kamu kembali, apakah dia benar-benar masih memiliki emas di tangannya? Bisakah Anda memberi kami lebih banyak? Brigade Tentara Bayaran Biru kami juga perlu peralatan yang diganti. Menjaga kepalanya menyala lagi dan lagi, Jun Wuyu berkata, iya, tentara bayangan kami di Huang Quan juga harus berganti senjata, dan memberi kami secara merata. Menghadapi permohonan keduanya, Yu Zai Heng memelototi petugas itu, lalu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tidak masalah ini. Aku khawatir ini sulit dilakukan. Melihat Yu Zai dengan curiga, Huanong Yue melirik ke atas dan ke bawah di Yu Zai, anakmu, kenapa kamu tidak belajar dengan baik, kamu harus belajar keluarga kerajaan Dacu, apakah ini masih memainkan peran resmi denganku? Tampar, Jun Wuyu tidak terbiasa dengan Mu Zai dan menamparnya di perutnya. Dia tertawa dan berkata, anakmu, lawan aku lagi, percaya atau tidak, aku akan mengalahkanmu. Memeluk perutnya kesakitan, Yu Zai tidak bisa menahannya lagi. Dengan tak berdaya menunjuk petugas itu, Yu Zai berkata kepada Jun Wuyu, bukan aku yang ada di kantor, tetapi Anda Huang Quan, yang telah mengambil alih tugas membunuh Yan, semua orang akan mati, bagaimana memberi Anda emas? Melihat bingung pada petugas dan kemudian pada Anda Zai, Jun Wuyu berkata, apakah kamu bodoh? Bagaimana dengan tugas ini? Bukankah kita sudah mulai? Bagaimana dia bisa mati? Mengangkat bahu Anda, Yu Zai berkata, tetapi jika Anda tidak membunuhnya, maka catatan Huang Quan menyelesaikan tugas dengan sempurna tetapi hanya. Mendengar kata-kata Yu Zai, Huanong Yue menggelengkan kepalanya dan mendesah, kamu Zai, berapa umurmu? Bagaimana kamu masih bisa tumbuh, masih kekanak-kanakan? Mengangguk kepalanya, Jun Wuyu berkata, dibandingkan dengan keselamatan seluruh negara, seluruh bangsa, dan seluruh ras manusia, bagaimana dengan organisasi Huang Quan, bahkan jika organisasi itu dibubarkan? Siapa yang lebih penting daripada yang lain? Apakah Anda tidak jelas? Bai Zai Yu Zai melirik Huanong Yue, hanya anak-anak Mautu yang akan peduli dengan nama-nama palsu ini. Sebagai salah satu dari 7 jenderal manusia, bagaimana Anda bisa begitu naif? Mendengar Jun Wuyu dan Huanong Yue, ketika Anda mengucapkan sepatah kata, Yu Zai tidak bisa menahan tawa langsung, dengan sepasang mata, melirik ke atas dan ke bawah ke petugas, hanya untuk menatapnya dengan wajah merah. Melihat keanehan Yu Zai di sana, Jun Wuyu dan Huanong Yue hanya memikirkannya sedikit, dan mereka memahaminya. Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya. Meskipun Yu Zai telah matang selama lebih dari 100 tahun dan tidak lagi naif, dia selalu sulit untuk memperbaiki lelucon kekanak-kanakan ini. Menggelengkan kepalanya, sebagai pemimpin Huang Quan, Jun Wuyu berkata kepada petugas itu, baiklah, aku tahu kamu juga memikirkan Huang Quan. Tunggu pemimpinnya. Sebelum Jun Wuyu selesai berbicara, petugas itu menyela Jun Wuyu dengan tegas, jika tidak, setelah Jun Wuyu selesai berbicara itu akan menjadi perintah besi, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Dengan gigitan sengit, petugas itu berkata dengan suara yang dalam, ketua, untuk menjaga catatan yang sempurna, kami memiliki terlalu banyak saudara yang melemparkan kepala dan menumpahkan darah. Dalam kasus apapun, saya tidak ingin rekaman yang sempurna ini, pecahkan saja. Melihat Jun Wuyu dengan tegas, petugas itu berkata, saya belum menerima daftar tugas ini, dan saya akan membunuh orang yang memberi tugas secepat mungkin. Dengan cara ini, tidak ada bukti kematian. Sambil mengerutkan kening, Jun Wuyu berkata, ini tidak lain adalah penipuan diri sendiri. Anda dan saya semua tahu bahwa kita tidak bisa menipu diri kita sendiri. Sambil menggelengkan kepala, petugas itu berkata, saya tahu Anda tidak terlalu peduli dengan nama-nama palsu ini, tetapi apa yang disebut nama palsu ini adalah semangat semua saudara Huang Quan dan ibu kota yang paling kami banggakan.
Selama pidatonya, petugas itu tidak bisa membantu tetapi memerah matanya dan menggigil. Kami tahu apakah itu tidak penting atau tidak. Yang penting adalah bahwa semua saudara yang melemparkan kepala dan melemparkan darah agar Huang Quan dapat terus mempertahankan kesombongan ini. Melihat ke dalam pada petugas itu, untuk sesaat, Yu Zai, Jun Wuyu, Huan Yue, sangat terkejut. Melihat ekspresi diam-diam dari 3 orang, petugas itu berkata, meskipun untuk Anda, nama panggilan ini tidak penting sama sekali, tetapi untuk orang-orang Huang Quan ini adalah hidup kita. Untuk itu, kami bersedia mendedikasikan segalanya. Oke, akhirnya, kata-kata panitera itu menggerakkan Huanong Yue. Melihat petugas itu dalam-dalam main-main dan berkata, beri saya informasi orang itu, saya akan melakukan perjalanan. Melihat bahwa Huanong Yue akhirnya dibujuk, petugas itu bergegas keluar dari konter, mengisap dan berlutut di depan Huanong Yue, bersujud, berterima kasih kepada Huanong Yue karena menjaga kemuliaan Huang Quan. Dengan lembut mengangkat petugas itu, dan menakuti wajah itu dengan tatapan serius, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya, jangan lupa. Meskipun saya adalah pemimpin langit biru, pada saat yang sama itu juga pembunuh nomor 1 Huang Quan. Selama pidato, Huanong Yue perlahan mengangkat tangannya, dan dalam dentang keras, cakar biru dikeluarkan dari belakang tangan. Dengan senyum dingin, Huan Yu berkata, prestasi Huang Quan diciptakan dengan darah dan pembunuhan saudara-saudara. Karena itu adalah masalahnya, biarkan aku menggunakan darah dan membunuh untuk melindungi prestise ini. Mengangguk kepalanya, Jun Wuyu berkata dengan suara yang dalam, ketika dia mengirim surat kepada Ye Ling, dia mengatakan bahwa keluarga kerajaan Dacu mengirim seseorang untuk membunuh unggulan teratas Aoki, tapi kami tidak mengambilnya. Setelah menarik napas panjang, Yu Zai berkata, ya, kami tidak hanya tidak menjawab, kami juga dengan berani mengungkapkan hal semacam ini yang merugikan kepentingan semua umat manusia. Mendengarkan kata-kata dari 3 gangster, petugas itu memiliki mata yang cerah dan dengan bangga mengatakan, meskipun kami Huang Quan adalah organisasi pembunuh, kami tidak mengambil semua tugas dan membunuh semua orang. Kami bukan kerumunan orang, kami memiliki kerumunan orang, kami memiliki kita sendiri bangga. Mengangguk kepalanya dan berkata, ya, belum terlambat, orang itu akan menyerahkannya padaku. Bagaimanapun, dia tidak bisa hidup selama 1 jam, bahkan jika dia bersembunyi di bawah tempat tidur Chu yang kejam, dia pasti akan mati. Selama pidato, jubah Huanong Yue menghilang seketika. Pada saat yang sama, Jun Wuyu mengambil formulir tugas dan meninggalkan markas dengan wajah dalam, bergegas ke arah Akademi Aoki. Lihatlah petugas itu dalam-dalam, Yu Zai menghela nafas dan menepuk pundaknya dan berkata, saya pikir, saya harus meminta maaf kepada Anda, untuk semangat Anda, untuk ketekunan Anda, dan demi kemuliaan, dengan mengorbankan semua hati. Mendengar kata-kata Yu Zai, petugas itu menangis dan menggelengkan kepalanya terseduh-seduh. Petugas itu berkata, tidak. Anda tidak perlu meminta maaf. Kalimat yang Anda berikan kepada kami pujian terbaik. Mengangguk kepalamu, Yu Zai berkata, meskipun aku bukan anggota Huang Quan, tapi, jika ada tujuan yang tidak dapat diatasi, kamu dapat memberitahu aku tidak keberatan membantumu. Selama pidato, Yu Zai menepuk bahu panitera lagi, dan kemudian meninggalkan lantai 3 sepanjang jalan, bergegas menuju ruang rahasia. Di sisi lain, kembalinya Yan akhirnya mengangkut jutaan Viper Warrior tingkat Martial Emperor ke-12 kota dan memulai pencarian komprehensif. Setelah kembali ke gua, Yan kembali sambil menghela nafas, tapi aku berharap menemukan perak itu dengan cepat. Bagi Yu Zai, dan 7 jenderal umat manusia, kembalinya Yan sangat mengagumkan. Bukan kekuatan mereka yang membuat Yan kembali untuk mengagumi, lagi pula ke-7 jenderal ini sebenarnya hanya setengah kaisar, dan mereka bahkan bukan penguasa terbaik umat manusia. 5 Tuan Nasional Umat Manusia adalah 5 penguasa teratas umat manusia. Kelima orang ini adalah Dongfang Tianxiu, Sui Liuxiang, Kaisar Ziwei Moli, Bei Ye Piaoling, dan Sima Pang. Kecuali untuk Sui Liuxiang dan Ziwei Kaisar Wu, semuanya hanya Kaisar Wu Realem, dan hanya berdasarkan kekuatan darah mereka dapat mencapai tingkat Kaisar Sun. 3 lainnya adalah Kaisar sejati dan kuat, dan pasti dapat menghancurkan 7 jenderal ras manusia. Namun, meskipun 7 jenderal ras manusia tidak sebagus 5 divisi nasional utama dalam hal kekuatan individu, pada kenyataannya, tidak ada yang akan memindahkan mereka. Dalam seluruh ras manusia, selain dari 5 divisi nasional utama, kekuatan 7 jenderal ras manusia adalah yang terkuat. Dan di antara 5 guru nasional utama, Sui Liuxiang tidak akan berurusan dengan mereka secara alami. Lagi pula, mereka sekarang bersatu di sekitar Sui Liuxiang dan membantunya dengan sepenuh hati. Adapun Kaisar Ziwei Moli, itu adalah istri Yu Zai, dan lebih dari 100 tahun yang lalu, Moli melahirkan anak laki-laki gemuk besar untuk Yu Zai. Dalam 100 tahun terakhir, Moli pada dasarnya mengabaikan urusan luar negeri, dan didedikasikan untuk menjaga Yu Zai untuk menebus kesalahan yang dibuatnya di masa lalu dan menebus trauma jiwa Yu Zai. Awalnya, untuk Moli, Yu Zai toh tidak bisa dimaafkan. Namun, anak-anak dilahirkan untuknya, dan Yu Zai adalah orang dengan kasih sayang dan kesalehan yang luar biasa.
Bagaimana dia bisa memiliki kesabaran untuk meninggalkan Molly dan ibunya? Selain itu, Yu Zai juga tahu alasan Molly untuk melakukan itu. Terus terang, Molly Wei bukan dirinya sendiri, tetapi keselamatan semua umat manusia. Anda Zai bisa mengerti. Sui Liuxiang dan Molly tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, yang berikutnya adalah Kitano melayang. Ketika istri Gumen, Kitano pergi takut bahwa Gumen takut mati, tetapi senang mati, Gumen berkata ke timur, dia tidak berani pergi ke barat dan mengatakan dia tidak akan berani menangkap ayam. Berikutnya adalah Sima Pang, sebagai pengagum Chu Xingyun, dia bahkan rela mati demi Chu Xingyun, bagaimana dia bisa melukai saudara-saudaranya di lengan dan kaki. Di antara 5 divisi utama nasional, Sui Liuxiang, Molly, Kitano, dan Sima Pian semuanya adalah 7 jenderal yang membawa maut, hanya Dongfang Tianxiu yang memiliki 1 orang. Dia tidak memiliki pilek untuk 7 jenderal, dan bahkan ingin segera menyingkirkannya. Namun sangat disayangkan bahwa Sui Liuxiang, Molly, Kitano Gonezero, dan Sima Pianpo bersama-sama memperingatkannya bahwa jika dia berani mengambil tindakan terhadap salah satu dari 7 jenderal. Jangan khawatir tentang membunuh, atau hanya memukul. Bahkan jika aku baru saja menamparkan. Maaf, Dongfang Tianxiu sudah mati, dan 4 divisi besar nasional akan bergandengan tangan untuk membunuh Dongfang Tianxiu. Kemudian benar-benar menghancurkan keluarga Oriental, ayam dan anjing tidak tinggal. Untuk alasan ini, ketika 4 tuan besar kerajaan Chu mempersembahkan korban ke surga, mereka mengambil sumpah setan hati di depan umum. Karena itu, bagi 7 jenderal umat manusia, Dongfang Tianxiu tidak menyebutkan membunuhnya, bahkan dalam setiap pertemuan ia mengambil inisiatif untuk menghindarinya. Karena takut marah, ia memukuli salah satu dari mereka untuk dirinya sendiri dan seluruh keluarga Oriental, bawa momok kematian. Karena alasan inilah 7 jenderal Teran memiliki kesempatan untuk mengekspresikan diri mereka dan memenuhi syarat untuk memasuki tahap sejarah. Kalau tidak, jika ada kaisar, kapan giliran mereka? Apa yang benar-benar membuat Yan kembali dikagumi adalah bahwa 7 jenderal ini tidak memanjakan dan sombong. Untuk melindungi umat manusia, mereka benar-benar mengabaikan keuntungan dan kerugian dari kepentingan pribadi mereka, bersatu dengan tulus, dan klan iblis yang keras kepala untuk melawan di luar negeri. Namun, keuletan ke-7 jenderal itu juga menyebabkan mereka terlalu banyak kesulitan. Terutama 10 tahun yang lalu, karena nama Chu Xingtian, Sui Liuxiang sangat marah dan mengumumkan bahwa Departemen Militer secara resmi melepaskan diri dari kekuasaan keluarga kerajaan Dacu. Keluarga kerajaan Dacu langsung memotong dukungan finansial dan material. Chu Ruqing sangat tangguh, karena militer menolak untuk menerima aturan keluarga kerajaan tidak akan lagi memberikan dukungan gratis kepada departemen militer, dan bahkan biaya militer tidak lagi disediakan. Dalam pemikiran Chu yang kejam, selama biaya militer terputus, Sui Liuxiang pasti tidak akan dapat mendukung untuk waktu yang lama, dan akan segera datang ke pintu untuk berdoa. Dia juga dapat mengambil keuntungan dari situasi ini dan memperluas tentakel kekuasaannya ke departemen militer. Tetapi pada kenyataannya, untuk hal-hal lain, Sui Liuxiang mungkin benar-benar memberi jalan. Tapi masalah ini benar-benar berbeda, ini terkait dengan kehormatan dan martabat Chu Xingyun. Bagaimanapun, Sui Liuxiang tidak dapat konsesi dalam hal ini. Kebuntuan ini 10 tahun lagi, dan situasi departemen militer semakin memburuk bahkan sedikit tidak berkelanjutan. Sebaliknya, setelah dana militer tidak lagi disediakan, keluarga kerajaan Dacu dikembangkan, dan membutuhkan uang, dan persediaan dan bahan-bahan. Setiap orang dalam keluarga kerajaan Dacu dapat digambarkan sebagai kaya. Untuk kemarahan semua orang, di bawah peringkat yang sama, para pejabat administrasi keluarga kerajaan Dacu membayar 10 kali lipat dari para pejabat militer dari departemen militer. Anda tahu, para jenderal dari departemen militer semua akan membuang kepala dan menumpahkan darah, dan mereka harus pergi ke medan perang kapan saja, dan yang satu ini mungkin tidak dapat kembali hidup-hidup. Pejabat administrasi keluarga kerajaan Dacu, meskipun mereka juga pekerja keras, harus memerintah seluruh umat manusia, tetapi dalam hal apapun, bagaimana gaji mereka dapat melebihi pejabat militer di tingkat yang sama 10 kali. Sui Liuxiang atau Jenderal ke-7, mereka semua tahu bahwa Chu Ruqing menunjukkan kepada mereka dengan cara ini, menunjukkan otot-otot mereka. Tetapi semakin banyak, semakin mereka tidak bisa menyerah, tidak peduli seberapa sulit kondisinya, mereka akan menancapkan gigi. Awalnya, antara keluarga kerajaan Chu dan departemen militer, masih ada hanya perselisihan keinginan, tetapi hanya keras kepala dan tidak ada kompromi. Namun, dengan berlalunya waktu, dengan meningkatnya uang dan sumber daya dari keluarga kerajaan Chu, banyak hal berubah secara perlahan. Jika uang dan bahan digunakan di garis depan, mereka dapat bertarung melawan klan iblis, mengurangi korban tentara klan manusia, dan meningkatkan korban klan iblis. Namun, jika digunakan sebagai gaji dan bonus, itu akan dibayarkan kepada para pejabat administrasi tersebut 10 kali, dan itu hanya akan menumbuhkan rasa mewah dan korupsi. Belum pernah mengambilnya sebelumnya, itu saja.
Namun, karena gaji tertinggi telah dibayarkan selama 10 tahun berturut-turut, tidak ada yang mau mengambil gaji yang sedikit, hanya 1/10 dari gaji sekarang. Untuk waktu yang singkat, sepanjang dinasti Chu besar, semua pejabat administrasi sangat kaya. Tetapi semua pejabat militer di Departemen Militer hampir miskin. Untuk melindungi gaji Tuhan dan manfaat langsungnya, keluarga kerajaan Dacu benar-benar menentang militer dari atas ke bawah. Sekarang, apalagi Sui Liuxiang tidak ingin berkompromi, bahkan jika dia berpikir, saya takut keadaan oposisi tidak dapat diubah. Dengan kesombongan arogansi dan prevalensi korupsi, seluruh keluarga kerajaan Chu mulai membusuk. Bahkan Chu kejam dan menikmati sejumlah besar uang dan pendapatan yang diperoleh setiap tahun, dan tidak ingin mengubah apapun. 10 tahun yang lalu, keluarga kerajaan Chu hanya memiliki 1.000 atau 2 emas selama sebulan berdasarkan jumlah dan ukuran keluarga kerajaan Chu, itu benar-benar hemat. Tetapi hari ini, 10 tahun kemudian, keluarga kerajaan Dacu akan mengkonsumsi 12.000 emas sehari. Tidak hanya konsumsi uang, tetapi juga konsumsi berbagai bahan dan sumber daya dibesar-besarkan hingga batasnya. Sederhananya, toilet keluarga kerajaan Dacu semuanya terbuat dari batu bata emas. Semua perabotan dan perabotan juga terbuat dari bahan roh Jiupin. Beberapa orang telah menghitung bahwa jika keluarga kerajaan Chu dibongkar dan digunakan untuk memperbaiki senjata dan baju besi, maka 8 juta pasukan Jenderal ke-7 dan Sui Liuxiang akan dapat menggantikan seluruh jas kerajaan. Tetapi pada kenyataannya, bahan-bahan dan uang ini, keluarga kerajaan Dacu menolak untuk membawanya keluar, yaitu milik keluarga kerajaan Dacu, milik individu, mengapa mereka harus memberikannya kepada Departemen Militer? Dengan kesombongan dan prevalensi korupsi, dalam 10 tahun, daerah kumuh telah berkembang 10 kali lipat dan jumlah daerah kumuh yang tidak berkelanjutan juga meningkat 10 kali lipat. Awalnya, keluarga kerajaan Dacu masih didedikasikan untuk bantuan orang miskin, tetapi dari 10 tahun yang lalu, bantuan ini juga hancur. Kehidupan dan kematian orang miskin, keluarga kerajaan Dacu benar-benar diabaikan. Yang disebut anggur zumen berbau tidak sedap dan jalan itu memiliki tulang beku, digunakan untuk menggambarkan keluarga kerajaan Dacu saat ini, dan tidak ada masalah sama sekali. Yan kembali untuk mengagumi semangat 7 jenderal, mengagumi perilaku dan ketekunan mereka, jadi, bahkan jika mereka memberikan 300 juta atau 2 emas dengan sia-sia, itu benar-benar tidak masalah. Kembalinya Yan bukanlah pelayan uang, karena uang, orang tidak dapat mengatakan bahwa dia tidak menyukainya, juga tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak menginginkannya. Tapi alasan Yan kembali dari sana selalu bisa mengatasi keserakahannya. Yan kembali dengan jelas bahwa uang itu ada di tangannya, dan dia sebenarnya tidak bisa menggunakan terlalu banyak. Selain makan dan minum, apalagi yang bisa dia lakukan? Sedangkan untuk makan dan minum, Yu Zai telah berbicara, Jin Feng Restaurant akan selalu terbuka secara gratis untuknya, tidak peduli berapa banyak uang yang dihabiskan di sini, tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Dengan cara ini, Yan kembali bahkan saluran terakhir untuk menghabiskan uang terhapus. Bukannya Yan kembali dan tidak memberikan uang. Bahkan jika uang itu diberikan, tidak ada yang akan mengambilnya. Dari lubuk hatiku, Yan kembali benar-benar tidak peduli, dan memberikan emas putih untuk Yu Zai, tapi Yu Zai tidak bisa menerimanya. Jika Anda benar-benar menerima begitu banyak uang dari kembalinya Yan, Anda tidak akan bisa mengatur diri sendiri. Yang disebut, mengambil uang rakyat, menghilangkan bencana dengan orang-orang, dan mengambil begitu banyak uang dari kembalinya Yan, yang merupakan 7 jenderal ras manusia, dan siapa yang mereka perjuangkan. Bukannya Yan kembali dan menolak untuk memberikannya, tetapi orang-orang menolak untuk memintanya. Itu adalah peristiwa besar yang memengaruhi latihan spiritual. Dengan napas panjang, Yan kembali dan berdiri dan meninggalkan kamar. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin